Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Selasa, tanggal 9 November tahun 2021. Gereja Pesta Pemberkatan, Gereja Basilik Lateran. Salam sehat, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang engkau tunjukkan kepadaku bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa dikatakan hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sabda yang baru saja kita dengarkan mengisahkan bagaimana Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa dengan membersihkan bait suci dari berbagai tempat, juga dengan mengusir semua pedagang dari sana, karena mereka menjadikan rumah Bapanya tempat berdagang, dan hal itu mendapat tantangan dari berbagai pihak. Tantangan dari banyak orang itu membuka peluang dan kesempatan bagi Yesus untuk mengacu, memperlihatkan dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sesungguhnya, yakni pribadi yang menghadirkan Allah sendiri. Bahkan dialah Putra Allah yang menyelamatkan manusia. Yesus dengan tegas
menegur orang-orang yang mengotori dan yang menjadikan bait Allah sebagai tempat berdagang. Karena bagi Yesus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan Allah dengan manusia. Bait Allah adalah tempat berdoa, tempat keheningan, dan tempat setiap orang menimba inspirasi bagi hidupnya. Tetapi oleh pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang, dijadikan sebagai tempat berdagang untuk mencari keuntungan pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dari kisah ini kita disadarkan oleh Yesus bagaimana kita ketika berada di dalam gereja, rumah Allah, tempat berdoa, kita harus akui dengan jujur. Terkadang sikap dan perbuatan kita tidak semestinya, tidak sesuai. Kadangkala kita ngobrol, main HP, atau bahkan tidur. Sikap inilah yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Sabda hari ini mengingatkan kita bahwa diri kita inilah adalah bait Allah, karena Roh Allah diam dalam diri kita. Dalam hidup, Tuhan juga menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Allah menciptakan kita sangat baik adanya, bahkan kita secitra dengannya. Maka sangatlah penting bagi kita untuk menghargai martabat kita yang luhur dan sekaligus menjaga martabat Tuhan sendiri. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh menyiapkan, menata tempat-tempat doa, sebagaimana kita menata hati agar menjadi tempat yang pantas bagi Tuhan, tempat bersemayam bagi Tuhan, dan tempat Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau senantiasa menjaga kami. Ajarilah kami untuk menjaga kesucian hati kami dan kesucian rumah doa kami. Bersihkanlah hati kami agar layak menjadi bait kudus-Mu. Dan bantulah kami agar dapat membawa damai dan sukacita-Mu bagi sesama. Semoga kehadiran gereja-Mu dalam diri orang-orang beriman menjadi kesaksian hidup di tengah dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.